Shalom. Shalom jemaat GKI Jira yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kecurangan awal dari kehancuran, Bapak Ibu. Di dalam 2 Tawarik 19 ayat 7 berkata, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Membandingkan diri dengan apa yang dilakukan oleh orang fasik, membuat sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen berkompromi melakukan kecurangan demi materi, lupa bahwa berkat berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau masuk untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kami mau Tuhan menceritakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kedahsyatan-Mu Tuhan dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Ya Tuhan. Kejadianku
menyembah Tuhan. Ambil waktu kita untuk meninggikan nama Yesus. Mari saudara, angkat suaramu, angkat pujianmu, sembah Dia, sembah Dia. Kami memuji Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan tertanam di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami mengikat kuasa-kuasa yang ada di udara, dipatahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang dengan mendapatkan sesuatu hal yang baru Tuhan. Kami pulang Tuhan bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik daripada Engkau Yesus. Kami percaya Bapa bahwa kasih setiamu menyertai setiap kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya diberikan kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada Bapak Pedro Saryono. Minggu lalu kita ada meeting annual pastoral. Dikatakan di situ bahwa sebagai prajurit Tuhan, kita adalah prajurit Tuhan, Bapak Ibu. Kalau di pastoral pasti tahu, kita Kopassus, pasukan khusus Tuhan. Jadi apapun yang atasan katakan, apapun yang Bapak katakan, kita mesti ready, be ready untuk kita memberitakan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan. Karena kamu percaya. Siapapun yang ada di sini, siapapun yang berada di sini, firman tetaplah firman Bapak Ibu. Amin. Oke. Tema bulan lalu atau tema bulan ini kita berbicara tentang apa? Mulut. Masih ingat khotbah minggu lalu Bapak bicara tentang apa? Mulut. Mulut yang diurapi. Kita bisa lihat bahwa Bapak membawakan Tuhan menjamah mulutku. Benar ya, kalau masih ingat khotbah minggu lalu. Jadi minggu ini saya berbicara tentang lidah, Bapak Ibu. Berbicara tentang lidah, bagian yang terkecil di dalam mulut kita. Ya, karena tema yang saya ingin bawakan adalah lidah mempunyai kuasa. Siapa yang percaya mulut kita punya kuasa? Boleh katakan? Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kesaksian sedikit sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan. Ketika saya dikabarin bahwa om saya jatuh naik motor berapa tahun yang lalu sebelum dia dibaptis dan datang ke sini, saya ingin hanya mengatakan bahwa ketika om saya jatuh dari motor dan palanya terluka, dia tidak sadarkan diri selama 1 minggu. Koma. Dan ii saya, tante saya, telepon saya. Kaget saya juga karena om saya ini udah saya anggap kayak papa saya, jadi papa saya kedua gitu. Ketika om saya mendapatkan kecelakaan, saya pikir dokter cuma bilang gini, ibu, suami ibu harus dioperasi di belah palanya karena ada pendarahan yang cukup banyak. Terus saya tuh saya seperti ini. Dia manggil saya Odo. Jadi, mau dioperasi. Oh, jangan dulu Ki. Karena saya punya pengalaman, saya punya teman umurnya sekitar 30 sampai 31 gitu. Dia karena kanker otak juga dan palanya dibelah, nggak lama 3 bulan meninggal, Bapak Ibu. Saya putuskan untuk pulang. Saya sendiri pulang. Tiba singkat cerita saya pulang. Om saya belum sadar. Saya datang itu om saya belum sadar.
Tapi ketika saya datang ke Indonesia, saya cuma bilang gini sama Tuhan. Saya kan di ICU ya. ICU itu ada beberapa kamar. Di om saya itu di tengah-tengah gitu Bapak Ibu. Dan saya masuk sendiri sebelum sama istri saya. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan kesempatan hidupnya. Karena dia belum mengenal Tuhan Bapak Ibu. Masih muda pada saat itu. Tapi ketika saya ambil pujian penyembahan, atau saya nggak peduli Bapak Ibu, saya pujian penyembahan, saya angkat pujian di situ, mungkin ya kan kamarnya masing-masing ya, mungkin kedengaran atau nggak kedengaran saya nggak tahu. Saya angkat pujian, saya menyembah Tuhan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada orang saya, karena dia belum mengenal Kau. Saya cuma berdoa, sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Saya cuma berkata itu, saya berdoa. 3 hari om saya sadar Bapak Ibu, dengan masih ada luka, tubuhnya hancur, tangannya, kakinya gitu, mukanya, terutama bagian kepala. Karena bagian kepala itu memori yang sangat vital. Kalau kita lihat bahwa di otak kita ini, biarpun syarafnya kecil-kecil, itu sangat vital untuk mengatur organ tubuh kita, betul nggak? Betul ya, kalau ilmu kedokteran seperti itu. Jadi ketika saya berdoa setiap hari saya berdoa, 3 hari saya berdoa, tiba-tiba om saya sadar Bapak Ibu, mukjizat Tuhan semuanya. Dan saya sama istri saya masuk, ada dokter di situ. Ibu, suaminya sudah sadar, tapi om saya masih, saya mau nanya om, ada apa aja di sana gitu, maksudnya ada hal apa yang terjadi gitu. Tapi dia nggak ngomong sesuatu karena mulutnya ada selang, nggak bisa. Tapi saat saya ketemu dengan dokter bilang seperti ini, ibu harus putuskan, ini mau dioperasi atau tidak, katanya. Waduh, saya dan istri saya itu mengambil keputusan, decision yang sangat besar Bapak Ibu. Oke, saya berdua ngomong sama istri, kita putuskan untuk tidak operasi pada saat itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Cairan otak yang di kepalanya hilang sama sekali. Dokternya sampai kaget. Ini maksudnya miracle. Ya saya nggak tahu dokternya Kristen atau Katolik, saya nggak tahu. Cuma bilang dokter sudah seperti ini. Ibu, ini cairan Bapak nggak perlu dioperasi. Jadi bisa melalui obat. Dan itulah yang saya bilang. Kita memakai mulut kita memakai lidah kita untuk mengatakan perkataan yang positif. Jadi dari cerita ini, setelah saya mau pulang, tiba-tiba ada seorang ibu haji. Kalau nggak salah suaminya 2 bulan di ICU. Dia bilang gini sama saya, Bapak, boleh nggak doain suami saya? Saya kaget tuh, Muslim. Dia bilang, Bu, saya berdoa dengan cara saya dan Tuhan saya bilang, nggak apa-apa. Sampai kita bisa lihat ya, kalau seseorang ingin membutuhkan keselamatan, kalau seseorang ingin membutuhkan kesembuhan, maka semua apa yang dilakukan, dia nggak pikirkan itu. Tapi yang nyatakan bukan hal itu, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Saya berdoa untuk suaminya, kalau salah kanker ginjal. Jadi suaminya 2 bulan di ICU, nggak sadar Bapak Ibu. Saya cuma mendoakan, saya doa, udah nggak lama, beberapa hari saya pulang balik ke Sydney. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa yang saya mau bawa judul lidah mempunyai kuasa ya. Kenapa kita perlu bersukacita Bapak Ibu? Kenapa kita perlu bersukacita? Karena di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Di dalam lidah kita, di dalam orang percaya ada kuasa. Nah, kita bilang seperti ini, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Hidup dan mati seseorang dikuasai lidahnya. Jadi gak ada kata untuk kita tidak bersukacita. Just say the word. Hanya katakan firman. Dan kita lihat, kita bisa buktikan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang gak ada. Tuhan kita punya kuasa. Amin. Di dalam lidah orang percaya
ada kuasa. Kita tahu bahwa dari cerita, pernah dengar ya, dari cerita perwira Kapernaum di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Saya ceritakan secara singkat. Dikatakan di situ ada seorang perwira datang bertemu Yesus untuk apa? Untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit pada saat itu. Dan di kerumunan orang banyak, dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia cuma bilang seperti itu. Tapi Yesus bilang seperti apa? Yesus bilang seperti ini, I come in your house. Aku akan datang ke rumahmu, katanya, di dalam cerita Alkitab. Dan perwira ini bilang, no Tuhan, cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan itu yang akan terjadi. Bahwa lalu perwira di Kapernaum ini bilang seperti ini, kesembuhan yang terjadi untuk hambaku hanya speak Tuhan, katakan aja Tuhan, aku akan melihat mukjizat. Dikatakan bahwa perwira itu dikatakan, you have authority, kamu punya kuasa di dalam mulut. Kita bisa lihat ya bahwa cerita Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, datang ke tempat keramaian, dilihat bahwa Tuhan Yesus itu terkenal dengan nama, karena kesembuhan terjadi. Dia punya kuasa, dia punya otoritas yang ada di dalam kekuasaannya. Dan banyak orang melihat bahwa keajaiban Tuhan, dan itu pun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya Yesus bilang seperti ini, kuasa yang sama akan kuberikan kepadamu. Amin. Itu sebabnya the same power in your mouth. Ada kekuatan yang besar di dalam mulut kita. Sama-sama bilang, ada kuasa. Ada kuasa di dalam mulut kita. Amin. Amin. Nah, kenapa kita tuh bersungut-sungut, Bapak Ibu? Kenapa kita setiap hari bersungut-sungut? Aduh, mati tuh, itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Benar gak sih? Kadang orang bilang seperti ini, aduh, sakit nih, aduh, gak ada uang nih. Setiap hari kita bilang, aduh, gimana Tuhan? Gak sembuh-sembuh nih, udah puluhan tahun, udah 5 tahun, ada 10 tahun. Kita bersungut-sungut setiap pagi. Dan tidak mengatakan firman, Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa lihat bahwa lidah kita mempunyai kuasa, mulut kita mempunyai kuasa, kenapa kita nggak menggunakan kata-kata yang positif? Kenapa kita nggak menggunakan kata-kata yang membangun? Untuk kita bisa lihat bahwa Yesus nih, kuasa nih ada di dalam hidupku. Ya, Bapak Ibu ya. Cuma bilang begini sama saudara, sesusah apapun jalan kita, secapek apapun kehidupan kita, speak blessing. Ucapkan berkat dalam mulutmu, dan kau akan melihat kasih Tuhan menyertai kehidupan kita. Speak blessing, Bapak Ibu. Speak blessing. Kata-katakan berkat, jangan kata-katakan kutuk. Ya. Oke, hidup dan mati dikuasai oleh lidahnya. Mari kita buka di dalam Yakobus 3 ayat 3. Yakobus 3 ayat 2 sampai 10. Ya, ada di depan. Enggak kelihatan ya. Oke, buka di handphone Bapak Ibu mungkin. Oke. Di ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah di dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, ada banyak orang bikin salah di dalam perkataannya. Ada banyak istri yang sakit hati karena perkataan suaminya. Ada banyak suami kabur dari istrinya bukan karena setan, tapi karena mulut istrinya. Itu yang terjadi pada kehidupan kita orang percaya. Jadi siapa yang bisa jaga mulut? Dialah orang yang sempurna, kata Alkitab. Makanya di ayat 3 bilang seperti ini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di ayat 4,
Oke. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Di ayat 5, demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia juga dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6 saya lanjutkan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Terjemahan aslinya itu oleh lidah manusia. Jadi kalau kita punya piaraan, kalau kita punya anjing, kita suruh duduk, dia duduk. Tuh lihat. Kalau misalnya sirkus gitu, lagi melatih macan, singa, suruh berguling-guling, dia apa? Dia lakukan karena lidah punya kuasa. Saya datang ke rumah satu jemaat, anjingnya besar. Shake hand, dia shake hand. Dia kasih tangan loh. Karena anjing itu udah dilatih. Dilatih apa? Dari lidah kita loh. Karena dia bisa tahu, punya indera, sehingga apa yang kita ucapkan dia lakukan. Binatang lain bisa seperti itu, benar nggak? Ya. Alkitab bilang semua itu dikendalikan oleh lidah manusia. Di ayat 8. Oke. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kita bilang penuh dengan racun atau bisa yang mematikan. Coba simak, banyak rumah tangga ribut mulainya dari apa? Dari lidah loh, dari mulut. Pertengahan kecil, tiba-tiba boom, besar. Karena apa? Lidah tak bertulang dan lidah mempunyai kuasa. Kenapa? Karena mulut kita, lidah kita sama seperti racun yang mematikan, Bapak Ibu. Setan paling senang pakai lidah kita. Banyaknya pecahnya gereja bukan karena setan, bukan karenanya beda pendapat, karena beda pendapat. Ya, ributnya gereja bukan karena dimulai dari apa? Dari lidah kita, dari lidah manusia. Maka Alkitab bilang kalau kita tidak dikendalikan dengan Roh Kudus, maka hidup kita itu penuh dengan mulut kita itu penuh dengan racun. Maka kita datang ke tempat ini, kita datang menyembah Tuhan di tempat ini, pakai mulut saudara untuk menyembah Tuhan, pakai tangan saudara untuk bertepuk tangan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan, ya Tuhan tidak bisa memujinya dirinya sendiri. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Kita memakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Kita memakai mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita memakai mulut kita untuk berkata-kata yang positif. Dan kita diciptakan seperti itu, Bapak Ibu. Bukan seperti binatang yang hanya hidup, life, udah. Tapi manusia beda. Tuhan menciptakan beda. Ya. Coba bilang sebelah kiri kanan Anda. Di lidah kita ada kuasa, bukan ada racun. Ya. Oke, di ayat 9 dikatakan. Ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Amin. Maka di gereja ini
Jangan sampai kita mengutuki saudara seiman kita. Di gereja ini jangan sampai kita dia tuh membenci seseorang dan mengeluarkan kata-kata yang mengutuki. Karena di ayat 9 jelas dibilang seperti itu. Dengan lidah ini kita memuji Tuhan, dan dengan lidah yang sama kita mengutuk sesama. Saya mau di tempat ini speak blessing pada teman-teman. Jangan keluar kata-kata kutuk Bapak Ibu. Bahaya. Amin ya. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini sudah selalu tidak boleh demikian terjadi. Kalau kanan-kanan Anda di mulut bilang hanya boleh keluar berkat, tidak boleh keluar kutuk. Amin. Berikan tepuk tangan yang baik buat kita. Oke, kita lihat Amsal 18 ayat 21 berkata seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di Amsal 18 ayat 21 ini kita bertanggung jawab setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang keluar dari mulutku, dan kita tahu sendiri kita akan memakan buahnya. Siapa yang menggemakannya? Dengan jelas loh, Alkitab bukan kata saya, tapi akan Alkitab bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Lebih baik berkata berkat atau berkata kutuk. Karena firman Tuhan ini pasti. Firman Tuhan iya dan amin. Kita mungkin sering baca ayat ini, mungkin sering dengar, tapi kadang-kadang kita lupa ya. Kita malah sumpah serapah sama orang, sumpah serapah sama mungkin suami kita, istri kita, anak kita sekalipun dikutuk-kutukin. Benar gak sih? Kadang kita lupa loh bahwa firman Tuhan itu dengan jelas mengatakan hidup dan mati kita dikuasai lidah. Apa yang suka mengemakannya itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara bilang seperti ini, wah saya sehat, saya diberkati, rumah tangga saya akan melihat mukjizat, anak saya akan sukses, itu yang akan terjadi. Tapi kalau saudara mengutuki diri saya, waduh suami saya bangkrut nih, suami saya sial nih, suami saya tidak ada pengharapan, anak saya kurang ajar, anak saya bodoh, apa yang terjadi? Itu yang akan terjadi. Ingat pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Karena kita belajar tentang mulut pada bulan hari ini, jadi semuanya bicara tentang mulut. Jadi saya mau pada pagi hari ini saudara pulang membawa kemenangan, membawa sukacita, damai sejahtera, ya. Jadi kita pulang tidak sama seperti apa yang kita datang pada saat kita datang pada pagi hari, tapi kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Alkitab bilang seperti ini, sebaiknya Anda percaya Bapak Ibu. Kalau kita gagal dalam sesuatu yang terjadi, saudara cuma bilang ini, aku percaya walaupun aku gagal, pasti ada maksud Tuhan untuk sebuah kebaikan. Itu yang akan terjadi. Kalau kita gagal, Tuhan punya rencana yang lain di dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal dalam hidup ini, Tuhan punya rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kehidupanmu dan kehidupanku. Karena Dia berjanji, Dia Tuhan Allah yang berjanji dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Tidak ada kata tidak buat Tuhan, tapi timing Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kita menganggap diri kita gagal. Wah, rencana Tuhan gagal. Enggak Bapak Ibu. Tapi Dia menempatkan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya mau bilang, setiap pagi bukannya buat kata-kata kutuk atau kita pikirkan sesuatu, apa pekerjaan apa nih yang harus saya lakukan ya, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya masak. Tidak, tapi ucapkan berkat dalam mulutmu setiap pagi. Oh Tuhan, Kau berikan hari ini blessing. Oh Tuhan, Kau berikan
eh, berkat yang baru di dalam kehidupan suami, anak-anak, hamba. Jadi setiap pagi katakan firman, ucapkan firman. Jangan kita bangun pagi kita mikirnya hal yang lain, tapi kita bangun pagi kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau kita ucapkan berkat kehidupan kita, hari itu akan Tuhan protect. Beberapa minggu yang lalu mobil saya diserempet Bapak Ibu, jadi pinggirnya hancur. Jadi saya lagi jalan, tiba-tiba dia mundur, mobil builder, dia mundur nggak kelihatan. Saya lemes. Karena kalau kita udah berjalan hati-hati, ya orang lain juga bisa nabrak kita, betul ya. Jadi apapun yang kita alami pagi, ucapkan berkat. Kalau ini saya bilang gini setiap pagi, saya nganter istri, saya bilang, Tuhan hari ini berikan damai sejahtera Tuhan dalam hidup saya. Setiap pagi saya mengatakan itu, Tuhan pagi ini Tuhan berikan sukacita yang berlimpah-limpah. Karena saya kerjanya kan driving. Karena kalau saya kesel sama Uber driver, kadang-kadang kerjanya jadi nggak enak Bapak Ibu. Itu nggak sih? Kadang-kadang kita kalau misalnya lagi suasana hati kita nggak seneng, nggak fit gitu, maksudnya nggak smile gitu ya, kita di kerjaan pasti marah-marah. Bukannya kalau datang bulan aja enggak, tapi kalau misalnya kita lihat bahwa kalau kita tidak ada damai sejahtera dan sukacita, kita akan hilang, terus lewat gitu aja hari demi hari, day by day. Wah kesel terus sepanjang hari. Ya istri nggak salah dimarahin, suami nggak salah diomelin, anak nggak salah diibarin, betul ya? Kalau nggak ada damai sejahtera pada hari itu, bakal hilang, bakal kesel sepanjang malam. Tidur pun kesel gitu, buangnya kesel, gelisah nggak bisa tidur. Tapi pas saya mobil saya ditambah, saya cuma bilang, Tuhan, ya saya turun, saya cuma minta your license ini, udah picture udah. Dia sambil bilang, sorry, ya banyak mobil builder, kenapa mobil saya terhancur? Jadi nggak apa-apa, mobil saya hancur. Jadi saya juga, saya bilang gitu kan, saya bilang hari ini, langsung hari itu saya nggak mau kerja. Kejadian itu jam 1 siang. Saya lagi rame-ramenya lagi di Bontai kan, kejadian di situ. Waduh, saya bilang, ya udahlah, saya pulang, saya urusin asuransi sama Rafael, saya telepon asuransi, saya cuma bilang, terus masalahnya kalau kita repair mobil itu nggak langsung loh hari ini, ternyata mesti tunggu beberapa bulan baru dia taruh, dan 1,5 bulan saya mesti tunggu untuk memperbaiki mobil saya. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap pagi speak blessing, kata-katakan berkat, kata-katakan firman, bangun pagi, biar apa? Biar mengingat nih ngomong kita. Biar ada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak enak, tapi Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kita. Ya. Oke. Apa sih dasar perkataan seseorang itu menunjukkan ada 2 hal tentang dirinya. Yang pertama, kedewasaan iman. Dari perkataan seseorang kita bisa melihat kedewasaan iman kita. Dari perkataan seseorang kita bisa melihat pertumbuhan rohani mereka. Dari omongannya kita bisa lihat, kalau kita sebentar-sebentar katakan firman, kita kan di Alkitab bilang pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita bisa lihat tuh, ya udah lama di gereja, udah puluhan tahun di gereja, udah pelayanan di gereja, pelayanan loh, belasan tahun di gereja, tapi masih ngomong orang, tapi suka fitnah orang, masih suka ngejelekin orang. Kita bisa lihat lamanya di gereja tidak menentukan imanmu. Tapi orang yang baru mungkin sekitar 2 tahun pelayanan mengejar Tuhan, tapi dia memberi semangat, dia doakan orang lain, dia memberikan kata-kata yang positif. Kita bisa lihat kedewasaan seseorang, bukan karena kita lamanya di gereja Bapak Ibu, tapi kita bisa lihat kita
Kedewasaan iman kita dilihat ditentukan dari mulut kita, dari perkataan kita. Kita membawa dampak gak? Kita membawa kata-kata yang positif gak? Kita mengeluarkan kata-kata berkat gak? Itu yang menentukan keimanan seseorang, kedewasaan iman seseorang, ya. Yang kedua, kedekatannya kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat seseorang itu dekat sama Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat dari perkataan, kedewasaan iman. Kita tahu orang ini nih baca Alkitab enggak. Wah, saya senang sama kota ini. Ya kalau lagi setelah konsel, ya kasih kata-kata penguat firman, kata-kata ayat yang dia lakukan setiap mungkin saya ke Bapak Ibu, ke saya gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dasar perkataan seseorang itu menunjukkan ada dua hal tentang dirinya. Yang pertama kedewasaan iman, dan yang kedua kedekatannya kepada Tuhan, ya. Di gereja aktif, di gereja pelayanan, di gereja memuji Tuhan, di gereja bermain musik, tapi selalu kata-kata yang negatif, selalu mungkin hidupnya, hidup gue gini ya, kalau gue lihat temen gue bawa mobil bagus, kok gue masih seperti ini, ya. Bentar-bentar tersinggung, bentar-bentar marah. Kalau kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan, makanya kenapa setiap pujian penyembahan yang dibawakan song leader dan WL di sini bukan hanya untuk tampil di depan Bapak Ibu, tapi membawa Bapak Ibu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan sia-siakan ibadah kita datang duduk dengan firman, kita pulang kita nggak dapat apa-apa, jangan. Tapi melalui ini pertumbuhan pertama nih, WL sama Singer. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu, jangan underestimate pujian penyembahan, karena dialah orang pertama yang membawa Anda untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus memuji Tuhan, memuliakan pakai mulut kita untuk nyanyi sama Tuhan, kita kata-katakan, oh Tuhan, berikan blessing pada hari ini Tuhan, berikan aku pengharapan Tuhan. Mungkin yang sedang sakit, mungkin yang sedang ada masalah, Engkau datang pada hari ini Tuhan. Mungkin Tuhan tiba-tiba memberikan kelegaan, damai sejahtera. Itu yang nggak bisa didapat di luar. Kita bisa hang out sama teman, kita bisa minum kafe Starbucks sama teman, stay pulang sama lagi. Betul nggak sih? Kita bisa having fun sama teman, makan di mana di ujung Burwood, mungkin di KMC. Tapi pas kita pulang, hati kita tetap sama Bapak Ibu. Tapi kalau kita pulang dari tempat ini tanpa mendapatkan sesuatu, ada yang salah itu. Ada yang salah dalam diri kita. Karena firman Tuhan berbicara ya dan amin. Firman Tuhan is true. Gak ada tuh firman Tuhan yang sia-sia loh. Karena apa yang dibicarakan, apa yang keluar dari hati kita itu menentukan kedekatan kita kepada Tuhan, ya. Kita cuma percaya, di balik perkataan orang percaya selalu ada kuasa. Di lidah kita ada kuasa. Saya ambil 3 poin. Yang pertama, perkataan yang benar menyelesaikan masalah dan memperdamaikan. Ingat, yang pertama, perkataan yang benar menyelesaikan masalah dan memperdamaikan. Jadi sederhana aja. Kalau perkataan saudara mengakibatkan keributan, ya, baik terhadap suami, baik terhadap istri, baik terhadap mertua, cabut perkataan saudara. Jangan berdebat. Don't say berdebat. Just say sorry sama mereka. Karena mengakibatkan keributan, benar gak sih? Udah, minta maaf. Apa susahnya sih kita minta maaf? Benar, oh sorry ini perkataan saya salah. Perkataan saya mungkin menyinggung perasaan mama, atau menyinggung perasaan kamu, suami gitu ya, atau istri gitu ya. Just katakan maaf, katakan sorry kepada pasangan kita atau mertua kita atau anak kita sekalipun, Bapak Ibu. Jadi perkataan kita harus apa? Mendamaikan. Harus menyelesaikan masalah
Kita contoh gini loh. Kalau kita menegur seseorang, jangan menegur dengan emosi. Jangan menegur dengan, wah lu salah lu, wah lu mesti begini, lu mesti no. Tapi kalau kita mau menegur seseorang harus menggunakan hikmat, Bapak Ibu. Karena kalau kita menggunakan hikmat yang daripada Tuhan, orang itu nggak akan tersinggung. Tapi kalau kita menegur seseorang dengan kata yang kasar atau dengan menyatakan lu salah nih, kita salah, kamu nggak boleh begini, jangan. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan supaya dia perkataan kita itu perkataan yang mendamaikan, bukan perkataan yang menyinggung orang, bukan perkataan yang menyakitkan orang. Ya. Yang kedua itu perkataan yang benar menuntun pada pertobatan. Amin. Sehingga kita bisa menegur seseorang harus dengan hikmat kita yang berasal daripada Tuhan. Bukan hanya membongkar kesalahan orang, bukan hanya mempermalukan mereka, bukan hanya membuat mereka tersinggung, tetapi menuntun pada pertobatan. Yang ketiga, perkataan yang benar membangunkan semangat yang positif. Jangan membuat suami Anda down, jangan membuat istri Anda down, jangan membuat anak saudara down, atau jangan membuat saudara-saudara seiman kita tersinggung. Tapi lewat perkataan kita, lewat perkataan saudara, memberikan semangat dan membawa damai untuk teman-teman. Kalau teman yang sedang lemah, kita kuatkan, jangan begini, ayo semangat gitu. Saya kebetulan tinggal sama Rafael, Bapak Ibu, ada di sana. Waktu ujian, wah dia kan ngambil master, dia stres banget. Waduh, nggak lulus nih kok. Waduh, susah banget kok, nggak lulus nih kok. Nggak lulus itu saya bilang, ini cuma bilangin, udah berdoa, pasti amin. Kamu katakan pasti lulus gitu. Jangan sebenarnya kita, terus saya ngeliatnya kayak depresi gitu Bapak Ibu, karena kan saya tinggal sama dia ya. Jadi kalau kita lihat orang seperti itu, kita juga kasihan gitu. Maksudnya kuliah bukan yang murah, mahal kuliahnya, 50.000 satu semester. Jadi kalau sampai fail, karena saya juga pernah mengalami satu subjek 8.000. Kalau misalnya satu subjek fail, waduh, uangnya cukup besar ya. Nah itu yang dialami gitu. Tapi kita terus berikan semangat, jangan seperti itu. Wah, semangat, kamu pasti bisa. Lulus semua Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu. Karena gini, kalau kita mengakui kesalahan, itu tandanya kita apa? Dewasa iman. Jangan malu kita untuk mengatakan sorry sama pasangan kita. Jangan gengsi kita untuk bilang sorry ya nih, sorry ya saya salah. Kadang orang lupa loh, malu kadang, waduh gue gengsi nih sama istri gue atau sama suami gue. Ya udah dia salah, ya udah gue salah, nggak mau ditegur gitu. Tapi kalau kita tahu kita dewasa iman, kita dewasa karena firman Tuhan, kita nggak bakal mau untuk katakan sorry sama pasangan kita. Amin. Ya. Beri kata-kata pujian, beri kata-kata wah kamu hebat, terutama sama anak kita ya, yang sama bilang sama kita, lu bodoh amat sih, matematika nggak bisa, lu ini bahasa sih, jangan. Tapi kita support dia, walaupun dia nggak bisa, kita berikan, wah kamu bisa, kamu bisa, pasti next semester atau next pelajaran kamu pasti dapat nilainya bagus. Kita kan support dia. Ya. Tapi kalau kita udah mutukin dia, udah katain dia, nah itu akan terjadi Bapak Ibu. Dia nggak bakal bisa-bisa. Saya pernah ngajak anak saya matematik. Dia bilang ini, waduh susah. Waduh sampai mau nangis dia waktu masih kecil. Tapi ya saya bilang kamu bisa gitu. Kamu bisa. Ya sampai sekarang dia udah university. Dia mau ngambil autori di Macquarie University tapi dia dapat di UI. Dan saya senang dia ternyata jago matematiknya. Gitu. Jadi nggak ada kata yang nggak mungkin, nggak ada kata nggak bisa. Tapi keluarkan blessing, speak blessing. Ya, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk mertua kita, mungkin untuk suami kita. Kata-katakan yang positif.
Jadi kalau pujian atau kritik lebih besar dari pujian, nah itu ada yang salah. Ya. Begitu juga dengan anak kita, kalau kritik kita lebih besar daripada pujian kita kepada anak, itu ada yang salah. Ada yang salah di dalam kita, ada yang salah di dalam mulut kita. Kita harus memperkatakan perkataan yang berisi firman Tuhan dan yang membangun iman. Ya, kita harus mempunyai perkataan yang berisi pesan damai serta pengharapan. Nah, saya undang untuk pemain musik. Saya tutup dengan sebuah cerita. Tadi saya buka dengan sebuah cerita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saya dengar khotbah Philip Mantova waktu dia belum lama mengenal Tuhan, mungkin sekitar 5 tahun atau 4 tahun. Dia mengalami sakit kencing pendarahan, Bapak Ibu. Kencing pendarahan yang sangat hebat. Dia berdoa sama Tuhan, gak sembuh-sembuh. Dia berdoa dan minta kesembuhan, gak sembuh-sembuh. Tahu Tuhan ngomong apa sama dia? Penyakitmu, speak blessing, doakan orang lain, doakan sesamamu yang sama, yang mempunyai case yang sama kayak kamu. Tuhan ngomong gitu sama dia. Wah, dia langsung berdoa. Dia ketemu temannya sama cerita nih. Ini gue ngalamin pendarahan nih, kencing cowok di pendarahan. Dia doakan setiap hari, dia ketemu orang, dia doakan. Dan akhirnya apa? Penyakitnya sembuh. Dan satu lagi, Jackie Colson. Dia pernah KKR di sini, dan saya pernah ngikutnya. Dia mengalami kanker otak stadium akhir. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya ya, dia sampai gila. Dia keluar rumah sakit telanjang. Itu yang terjadi, dia ceritakan sama kita. Dia berdoa, dia pengobatan alternatif, dia ke China, dia kemana, nggak sembuh Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan suruh bilang sama dia, doakan orang lain untuk kesembuhanmu. Dia berdoa di rumah sakit, setahun berjalan, berapa tahun berjalan, dia doain orang, ketemu, doain, boleh nggak saya berdoa kamu? Boleh nggak saya berdoa Tuhan? Dan apa yang terjadi? Dia sembuh total Bapak Ibu. Maksud dari cerita ini apa Bapak Ibu? Kalau Anda mengalami sakit penyakit, beban, suami istri mungkin lagi berantem, lagi bertengkar, mungkin sedang mengalami masalah keuangan, sedang mengalami masalah yang berat yang nggak bisa siapapun tolong, doakan orang lain Bapak Ibu dengan case yang sama. Amin. Karena Tuhan mau kita jangan hanya diam Bapak Ibu. Jangan hanya kita berdiam diri untuk menerima kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita doakan orang lain. Yang Tuhan mau kita melakukan firman-Nya, kita mau berdoa untuk sesama, bukan untuk kesembuhanmu. Kesembuhan yang terjadi gampang Tuhan. Tapi kesetiaan yang susah yang Tuhan cari. Amin. Mari saudara bagi berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan yang berjanji. Haleluya. Kesetiaan
desainnya Tuhan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku itu adalah tidak hanya diberkati, tetapi masuk ke dalam berkat yang sudah disediakan. Dan lidah kita itu menolong kita untuk bisa mengerti desain yang sesungguhnya. Kenapa kita dibawa kepada berkat yang sudah disediakan? Bukannya kita mencari berkat, berkat itu sudah tersedia dan saudara masuk di dalamnya. Supaya apa? Supaya saudara bisa menjadi berkat buat yang lain. Nah, lidah kita ini menentukan luar biasa. Mari kita minta kepada Tuhan, karena kita tidak bisa untuk bisa menundukkan lidah kita, nggak bisa. Sangat liar, seperti percikan api yang menghanguskan hutan yang besar. Hal yang sama, lidah itu juga bisa membawa perkara yang besar. Perkataan yang kecil, perkataan yang halus, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur akan bisa menguatkan orang, bahkan membangkitkan semangat yang patah. Tetapi perkataan yang membuat orang lain menjadi lemah bisa menghancurkan semua pengharapan yang ada. Satu kali ada satu anak, sudah ulang tahun, dikasih hadiah sama bapaknya. Begitu dibuka, hadiahnya tai kuda. Dikasih tai kuda sama bapaknya. Tapi anak ini, saudara, tahu bagaimana speak positif. Dia berkata, thank you Father, terima kasih banyak untuk tai kuda. Sebab saya tahu kalau ada tainya pasti ada kudanya. Dan bapaknya berkata, kudanya ada di belakang. Terima. Betapa banyak seringkali kita negatif dengan sesuatu yang ada di depan kita. Jangan suka mengatakan persoalanmu kepada orang lain. Jangan suka komplain akan masalahmu kepada orang lain. But speak, berkata kepada masalahmu, kamu tidak ada hak. Karena Tuhan bisa mengubah yang kecil menjadi besar, yang sederhana menjadi luar biasa. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Biar Roh Kudus menundukkan lidah kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih. Lidah orang yang benar itu bisa menghasilkan perkara yang luar biasa. Lidah orang yang benar menghasilkan kebaikan, menghasilkan kedamaian. Lidah orang benar menuntun bahkan kepada pertobatan, baik dari dirinya maupun orang. Lidah orang benar akan membangun semangat menjadi positif. Melihat kedalaman hati anak-anakmu pagi ini. Kami sering mendengar bahwa lidah itu berkuasa, tapi hari ini kami minta pewahyuan yang baru supaya Roh Kudus itu menundukkan akan segala perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan hari ini belajar untuk mengatakan berkat, untuk mengatakan perkara yang positif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sentuh setiap lidah kami. Yang sakit mulai berkata kepada penyakitnya dalam nama Yesus, yang tidak berkuasa atas tubuhmu. Yang sudah berkata, yang susah berkata kepada kesusahannya, di dalam nama Yesus kesusahan berubah menjadi sukacita yang besar. Yang sedang di dalam persoalan rumah tangga berkata kepada persoalanmu, di dalam nama Yesus rumah tanggamu ada di dalam tangan Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan memberkati hidupmu dan hidupku. Kita semua sekalian diberkati dan berkemuliaan yang paling baik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan hamba-Mu percaya firman-Mu akan menghasilkan buah yang lebat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang dikasih Tuhan berkata,
juga bersama-sama kita. Selamat datang Om, Tante, senang bisa beribadah bersama. Akan kembali ke Indonesia yang minggu ini ya, atau minggu depan? Minggu ini ya, kita nanti juga akan sama-sama. Apakah ada Cynthia juga di tengah-tengah kita? Ada ya, siang nanti akan datang Cynthia. Iya, oke. Cynthia akan ke Melbourne minggu ini untuk pindah, pindah sekolah yang ada. Kita bersyukur juga Elizabeth bersama-sama dengan kita. Selamat datang ya. Jangan lupa diterima dengan baik supaya kerasa di tengah-tengah kita. Haleluya. Karena memang kita harus terus berjuang bersama-sama untuk apa? Untuk kita bisa mengiring kepada Tuhan. Saudara diupayakan loh, ya. Hal-hal yang rohani itu kalau diupayakan akan membuat saudara, tadi Pak Dodi bilang, menjadi orang yang dewasa secara rohani. Dewasa tidak ditentukan dari lamanya ke gereja, tapi dewasa ditentukan karena pengenalan akan perkara-perkara rohani melalui firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau makan itu dikunyah dan dicerna. Ya betul, dikunyah kita terus dicerna, ya, supaya menjadi gagah seperti Pak David itu gede. Ini pernah punya foto, wah bodybuilder, bagus sekali. Karena makannya banyak katanya maminya, makannya banyak tapi ditelan, ya kan? Bukan makan banyak dikunyah dan dilepeh, telan. Kehidupan rohani itu tidak hanya punya firman. Punya firman itu gimana Pak? Ke gereja itu punya firman, punya. Nanti ada Bible study mulai Selasa ini. Kita lagi concern dengan keluarga-keluarga. Ikuti ya Bapak Ibu, ikuti. Karena kita akan sampaikan sesuatu nanti di pertemuan ke-6 kita, question and ask. Kumpul sama-sama, makan malam sama-sama, dan disitu tanya jawab. Saya berharap dalam 6 kali pertemuan, 6 minggu maksud saya, ada keluarga yang semakin dewasa. Ya, nanti nextnya apa? Tuhan mungkin bawa kepada anak muda atau anak-anak atau pelayan Tuhan, izinkan Tuhan bergerak. Karena itu kita. Firman Tuhan itu begitu. Dengerin Pak Dodi itu namanya mengunyah makanan. Tapi dilanjutkan dengan mencernanya. Diulang-ulang tadi yang dia ngomongin apa? 1-2 kata-kata yang dia ingat, yang kalian ingat. Cerna. Sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dia tadi berkata begini, kata-kata orang benar itu bisa menguatkan, bisa membangun. Luar biasa ya. Nah, kalau saudara nggak benar, kata-katanya menyakitkan. Ya, itu sebabnya kita punya itu. Ya, Bapak Ibu, terus setia berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami doakan Tuhan sebelum pulang, Om dan Tante, Mami dari Linding dan Tommy, Om berhati sudah sekian minggu atau sekian bulan berada di Australia, sudah mengecap kebaikan Tuhan, melihat akan apa yang dikerjakan anak cucu Tuhan. Kami doakan perjalanan ke Indonesia menjadi perjalanan yang diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan imannya semakin dikuatkan, mengasihi Tuhan lebih, terus pada masa tuanya boleh melayani tugas Tuhan. Kami berdoa untuk Elizabeth dan juga baru pertama kali Tuhan Engkau menjamah hidupnya. Apa yang dirindukan dalam kehidupannya, biar Tuhan jumpa dengan Engkau dan mengalami mujizat yang datang daripada-Mu. Dan Tuhan untuk semua sidang jemaat-Mu, apapun yang kami rasakan sekali lagi, kami tahu kami memperkatakan hal yang positif karena Tuhan berkuasa mengubah yang buruk menjadi baik, yang lemah menjadi kuat, mengubah yang kecil menjadi besar. Bahkan kemudian Tuhan akan semakin dinyatakan atas umat di tempat ini. Biar kami pulang dengan membawa kebaikan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pedangkan tanganmu bersama-sama saat ini. Pulang meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya di dalam Roh Kudus memberkati hidupmu dan hidupku mulai dari sekarang.